Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar anak-anakku sekalian? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, berserta keluarga juga tentunya ya. Semoga selalu ada dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, anak-anakku sekalian, sudah tidak terasa kita sudah memasuki minggu ketiga pembelajaran daring ya dalam jaringan ini. Nah, Ibu sekedar mengingatkan sebelum kalian memulai mempelajari apa yang harus dipelajari, jangan lupa untuk mengisi absen online pada link yang sudah Ibu berikan di grup masing-masing kelas. Bisa itu di GCR ataupun di grup WhatsApp ya. Nah, ini minggu ini kebetulan kita akan mempelajari sesuatu yang sangat dasar. Ini kena PKN ya. Pendidikan Kewarganegaraan kelas 12. Kita akan mempelajari tentang materinya bab 1 nih ya. Nah, ini tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Sebelum ke kasus yang paling detail tentang kasus-kasus pelanggaran hak warga negara, Ibu ingin memberikan sedikit ulasan materi yang paling dasarnya dulu, yaitu definisi hak dan kewajiban. Kalian harus tahu dulu apa itu hak, kemudian apa itu kewajiban. Kalau hak itu, kalau Ibu misalnya ada di kelas dan kalian juga berada di kelas, Ibu rasa ketika Ibu bertanya tentang apa itu hak, kamu pasti sudah bisa menjawab. Dan jika Ibu bertanya juga apa itu kewajiban, kamu pun juga udah pasti bisa menjawab. Tapi karena kitanya memang tidak bertemu tatap muka, tapi melalui virtual seperti ini, makanya Ibu akan ulas oleh Ibu aja sedikit ya. Nah, jadi makna dari hak-hak itu apa? Hak itu adalah sesuatu yang mutlak bisa kita miliki. Ya, sesuatu yang sangat mutlak menjadi milik seseorang, milik kita. Itu adalah hak. Nah, hal yang tidak bisa dipisahkan dari hak itu adalah kewajiban. Lalu apa itu kewajiban? Nah, kewajiban tentunya kalian sudah tahu semua bahwa ini adalah hal yang harus kita lakukan, yang sudah menjadi tanggung jawab kita untuk dilakukan. Itu udah pasti. Nah, jadi hak dan kewajiban kan nggak bisa dipisahin ya. Sebagai warga negara, kita memiliki hak dan kewajiban. Nah, untuk supaya kitanya nggak kemana-mana materi bahasannya, kita akan berbicara hak dan kewajiban berdasarkan konstitusi negara kita ya, berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, yaitu di pasal 27 sampai dengan pasal 34. Ibu akan ulas sedikit-sedikit tentang isi dari pasal ini ya. Tapi sebelumnya Ibu ingatkan lagi sekali lagi, silahkan isi absen online terlebih dahulu ya, sebelum kita akan mulai membahas tentang pasal 27 sampai dengan 34. Nah, anak-anakku, jika kamu berpikir bahwa hak itu, dan kita memang pasti sama-sama berpikir bahwa hak itu adalah apa yang menjadi kewenangan kita untuk melakukan sesuatu, maka kewajiban adalah apa yang menjadi keharusan yang harus kita lakukan gitu terhadap sesuatu juga. Nah, kita akan berbicara tentang pasal 27 sampai dengan 34 nih. Memang sih kalau bicara pasal udah males ya bawaannya, tapi ini mah hanya seulas aja lah gitu, kita akan membahas tentang pasal ini supaya tersampaikan materinya. Kalau pasal 27, Ibu akan menekankan kepada persamaan hukum ya, persamaan kedudukan kewarganegaraan dalam hukum. Jadi isi pasal 27 ayat 1 itu adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Artinya setiap warga negara, mau itu dia miskin, mau dia itu kaya, menengah, mau dia itu pokoknya berbagai kalangan, memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam hukum ya, perlindungannya, hak-hak untuk menghormatinya, itu kalian posisinya semua sama di mata hukum Indonesia ya. Kemudian di pasal 28 ini yang paling utama, pasal utamanya adalah kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan dan tulisan ya. Itu adalah pasal 28, diatur dengan undang-undang lah, intinya begitu. Nah, kalau pasal 29 ini adalah pasal yang disebut sebagai pasal atau yang menyangkut hak asasi yang paling asasi. Pasal 29 ini adalah tentang agama. Kenapa agama disebut sebagai pasal yang paling asasi? Karena ini adalah menyangkut hubungan manusia dengan Tuhan. Jadi siapapun tidak boleh menguranginya, tidak boleh merampasnya gitu ya. Karena ini adalah masalah hati manusia dengan penciptanya. Itu pasal 29. Makanya di pasal 29 ayat 1 itu dijelaskan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Dan yang kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Nah, artinya kalian sebagai warga negara Indonesia, kalian itu memiliki
hak untuk memeluk agama, untuk beribadah menurut agama dan kepercayaan kalian miliki, dan itu mendapatkan perlindungan hukum dari negara. Itu di pasal 29, jangan lupa ya. Satu pasal lagi deh, pasal 30. Pasal 30 ini adalah pasal tentang pertahanan dan keamanan negara gitu. Jadi tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Jadi kita sebagai warga negara, kita itu berhak untuk membela negara kita. Dan tentu saja sebagai warga negara juga kita memiliki kewajiban untuk mempertahankan negara kita, untuk mempertahankan kemerdekaannya gitu ya, untuk pembangunannya. Nah, itulah kira-kira. Sekali lagi ya, kita berbicara 3 pasal berarti ya. Pasal 27 tentang persamaan kedudukan warga negara, pasal 28 kemerdekaan berserikat dan berkumpul secara mengeluarkan pendapat ya, pasal 29 tentang agama, dan pasal 30 tentang pertahanan dan keamanan. Anak-anak sekalian, berbicara tentang hak dan kewajiban warga negara yang sesuai dengan pasal 27 ayat 1 yang udah Ibu ulas tadi. Ibu ulangi lagi ya. Jadi pasal 27 ayat 1 itu adalah segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa kecuali. Nah, ini intinya bahwa setiap warga negara, baik itu warga negara yang menengah ke bawah, dengan ekonomi menengah ke bawah atau ekonomi menengah, ataupun ekonomi yang menengah ke atas, ini kedudukannya di dalam hukum itu idealnya harus sama kan gitu. Tapi pada kenyataannya di negara kita masih kita temukan bagaimana hukum itu begitu kebal terhadap orang yang memiliki uang banyak, misalnya terhadap penguasa. Nah, ini kan sesuatu yang sangat tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Seharusnya setiap warga negara kedudukannya sama di mata hukum, maupun dia berduit atau enggak. Ya kalau misalnya maling, ya maling tetap dihukum harus sesuai dengan kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku atau aturan yang berlaku. Nah, ini harus menjadi PR buat kalian sebagai generasi muda. Bagaimana hal ini jangan sampai terjadi di kemudian hari. Bagaimana kalian harus membuat setiap warga negara mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Nah, ini ada kaitannya dengan tugas kita minggu ini. Ibu ingin kalian menggunakan daya nalar kalian dari beberapa literasi yang sudah kalian baca atau dari beberapa pengetahuan tentang hukum yang kalian ketahui, atau tentang hak dan kewajiban warga negara yang kalian ketahui. Ibu ingin kalian mengeluarkan pendapat ya. Bagaimana caranya agar penegakan hukum itu merata atau sama bagi setiap warga negara. Artinya jangan dipilah-pilah lagi. Yang kaya hukumannya kok bisa rendah misalnya dengan cara menyogok, sementara yang miskin tidak bisa menyewa pengacara atau apa, jadi mereka terima saja sesuai aturan. Nah, ini kan sangat jomplang dan hal-hal yang sangat tidak kita inginkan. Oke, jadi sekali lagi tugasnya adalah kalian harus memikirkan, jangan lihat di internet. Jadi di internet itu hanya dibaca sebagai referensi saja, di buku juga dibaca sebagai referensi saja. Tapi ibu ingin ini adalah tugas yang benar-benar pemikiran kalian. Satu aja, nggak banyak-banyak, satu juga cukup. Jadi pikirkan bagaimana caranya supaya hukum di negara kita bisa berlaku adil, ya, supaya orang-orang atau warga negara Indonesia mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Jangan dipilah-pilah, jangan dibeda-bedain gitu, ya. Kalau kalian bisa melihat perbedaannya sih, contohnya kayak di lembaga pemasyarakatan, pasti pernah lihat beritanya kan. Lembaga pemasyarakatan kita itu daya tampungnya tidak sesuai dengan jumlah pasiennya, kalau ini ya, jumlah narapidana-nya di dalamnya. Tetapi koruptor kelas kakap yang berduit, mereka punya ruangan yang spesial, yang khusus gitu, yang bahkan ada AC-nya, toiletnya tersendiri, ada laptop, ada TV. Sementara yang kalangan bawah, mereka ngeri sekali, satu ruangan bisa sampai 25 orang. Artinya kan ini perlakuan hukumnya tidak sama ya. Nah, sekarang coba pikirkan baik-baik, gimana sih caranya supaya negara kita ini memberikan perlakuan hukum yang sama pada semua lapisan masyarakat, pada semua warga negara. Oke, selamat membaca, selamat berpikir, selamat mengerjakan tugas. Tugasnya lewat voice note aja lah, gak usah ditulis ya, ditulis mah capek. Silahkan lewat voice note, dikirim di grup paling lambat jam 11 malam ya, hari ini juga. Oke anak-anak, tetap semangat, jangan banyak main keluyuran keluar, tetap di rumah bantu orang tua dan belajar dengan giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.